Hai teman-teman Kega, semuanya udah pada siap menuju Tuhan? Siap dong Kak. Nah, sebelum mulai ibadah Kega, kita mau berdoa dulu nih sama-sama. Mulai dari tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat berkat pada hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah Kega. Kau berkati hati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Engkau. Semua yang percaya katakan amin. Oke, kalau gitu sekarang kita sama-sama mau lompat nih buat Tuhan. Semuanya siap? Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, no, no. Teman-teman Kega siap memuji Tuhan? Semua yang siap katakan wuuu. Tuhan Yesus sudah baik banget untuk kita. Kita sama-sama naikkan pujian yang satu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Engkau yang memberi kami hati yang pendengaran, hati yang mau taat, biar firman-Mu menjadi rema buat hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Halo teman-teman Kega. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Nah, teman-teman semangat kan buat mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dong ya. Harus semangat ya. Nah, hari ini kakak mau bawain tentang penuh perhatian. Nah, apa sih itu penuh perhatian teman-teman ya? Adakah yang tahu? Nah, hari ini kita mau bahas tentang penuh perhatian. Nah, ada satu kata kunci ya, supaya teman-teman mudah mengerti dan juga mudah diingat. Nah, teman-teman nanti harus diikuti dan dihafalkan gerakannya ya. Jadi kata kuncinya adalah, aku mendengar apa yang aku lihat, dan aku melihat apa yang aku dengar. Nah, gampang kan adik-adik ya? Gampang dong pastinya ya. Kita ulangi sekali lagi. Aku mendengar apa yang aku lihat, dan aku melihat apa yang aku dengar. Nah, adik-adik ya, teman-teman, sekarang sudah ingat kan kata kuncinya apa? Nah, jadi itu adalah sebuah kata kunci penuh perhatian, teman-teman ya. Nah, kakak hari ini ada satu cerita yang sangat menarik nih, teman-teman ya. Cerita tentang seorang panglima. Wow, panglima. Teman-teman tahu panglima itu apa? Panglima itu betul sekali teman-teman ya. Panglima adalah seorang kepala tentara, teman-teman ya. Wow, kepala tentara ya. Artinya jabatannya sudah sangat tinggi, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, ada sebuah berita sedih nih, teman-teman ya. Nah, si panglima ini sedang bersedih hati, teman-teman. Kenapa, teman-teman ya? Karena dia terkena sebuah penyakit. Wow, penyakit yang sangat mematikan, teman-teman ya. Wah, serem banget sih ini penyakitnya, teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di zaman itu, semua orang tuh takut, teman-teman, sama yang namanya penyakit ini, teman-teman. Namanya itu sakit kusta. Ya. Nah, sakit kusta ini seperti apa, teman-teman ya? Sakitnya itu adalah teman-teman nanti tubuhnya akan membusuk, teman-teman, perlahan-lahan ya. Nanti lama-lama copot satu-satu ya. Misalkan jarinya nanti lama-lama busuk lalu copot. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan gak ada obatnya, teman-teman, pada saat itu, teman-teman. Serem ya, teman-teman ya. Serem banget, teman-teman ya. Kakak juga gak mau sampai kena penyakit seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu sehat selalu. Tapi teman-teman, si panglima ini kena satu penyakit, teman-teman ya. Nah, dia sedih, teman-teman ya. Karena dia tahu, teman-teman, kalau dia kena penyakit ini nggak bisa sembuh, teman-teman ya. Nah, padahal dia ini adalah seorang panglima kesayangan, teman-teman. Panglima kesayangan Raja Aram, teman-teman ya. Jadi si panglima ini adalah seorang panglima dari negeri kerajaan Aram, teman-teman, diingat ya. Namanya adalah Panglima Naaman, oke? Nah, namanya adalah Naaman. Nah, teman-teman, terus gimana tuh kelanjutan hidupnya, Kak? Apakah si Naaman gak bisa sembuh? Nah, teman-teman, ada satu kisah yang menarik nih. Jadi, dulu si Naaman ini pernah membawa seorang tawanan ya dari bangsa Israel. Dia adalah seorang anak gadis. Nah, si anak gadis ini menjadi pelayan di rumahnya. Tahu nggak, teman-teman, apa yang luar biasa ya? Si anak gadis ini anak yang penuh perhatian, teman-teman ya. Dia setiap hari memperhatikan tuannya. Dia melayani, dia mendoakan, dia juga memperhatikan. Nah, dia memperhatikan nih tuannya. Kenapa ya? Kok tuannya sedih gitu kan ya? Ternyata si tuannya ini sakit, teman-teman ya. Nah, yang seperti yang tadi kita tahu ya. Akhirnya si anak gadis ini menyarankan ya, aku tahu seorang nabi yang bisa menyembuhkan kamu dari bangsa Israel. Nah, tahu nggak nih teman-teman siapa nama nabinya? Ya, betul sekali, namanya adalah Nabi Elisa. Nah, akhirnya datang deh
si Naaman ini ke Nabi Elisa untuk minta disembuhkan. Nah, akhirnya si Nabi Elisa pun memberi perintah ya ketika Naaman datang. Kamu pergi ke Sungai Yordan dan mandi 7 kali ya sampai tercelup gitu kan teman-teman ya. Jadi si panglima ini disuruh mandi di Sungai Yordan selama 7 kali teman-teman ya, sebanyak 7 kali. Nah, tapi si panglima ini akhirnya pergi tapi teman-teman dengan hati yang panas teman-teman ya. Kok dia nggak keluar rumah sama sekali sih teman-teman? Si Nabi Elisanya ini cuman di rumah doang tapi cuman menyampaikan pesan doang gitu ya. Si namanya kesel teman-teman ya sama si Nabi Elisa. Udah gitu sudah cuman dikasih pesan doang. Habis itu disuruh mandinya di Sungai Yordan lagi teman-teman ya. Menurut si Panglima Naaman ini ada banyak sungai yang lebih bagus daripada Sungai Yordan gitu kan. Kenapa sih harus di Sungai Yordan gitu kan? Kan menurut dia jelek gitu ya Sungai Yordan gitu kan. Nah, tapi akhirnya si Panglima ini pergi dengan kesal gitu ya. Walaupun dia kesal tapi dia tetap lakukan. Akhirnya dia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali teman-teman ya. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi setelah dia mandi 7 kali? Dia sembuh teman-teman. Wow ya. Luar biasa sekali teman-teman, mujizat Tuhan ya. Nah teman-teman, akhirnya setelah sembuh si Panglima Naaman ini kembali ke Elisa dengan sukacita teman-teman ya, karena sudah disembuhkan. Akhirnya dia bawa banyak hadiah dan harta benda nih ya buat Nabi Elisa karena merasa sangat bersukacita ya sudah disembuhkan ya. Yang menurut dia tadinya nggak bakal bisa sembuh, ternyata bisa sembuh teman-teman karena mujizatnya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, tapi Nabi Elisa akhirnya tidak menerima semua pemberian itu teman-teman ya, karena Tuhanlah yang memberikan mujizat buat kesembuhannya Panglima Naaman. Akhirnya Panglima Naaman pun pergi dengan sukacita. Nah teman-teman, ada satu hal yang membuat kakak tersentuh nih teman-teman ya. Ada satu hal yang bisa kita pelajarin dari kisah tadi teman-teman. Ya, kita bisa lihat anak gadis yang dari bangsa Israel ini teman-teman ya. Dia penuh perhatian teman-teman ya. Dia memperhatikan tuannya teman-teman ya. Bahwa tuannya ini sedang sedih karena sakit. Akhirnya dia memberikan saran teman-teman ya. Dia memberikan nasihat buat pergi ke Nabi Elisa teman-teman. Coba kita bayangkan kalau si anak gadis ini cuek teman-teman ya. Dia nggak ngasih saran, dia nggak peduli sama tuannya ya. Yang penting dia dikasih makan aja gitu kan ya. Yang penting dia ini cuma seorang pelayan gitu kan, nggak perlu perhatian lah. Nah tapi beda teman-teman ya. Si gadis ini penuh perhatian. Sehingga teman-teman ada 2 hal besar yang terjadi teman-teman kepada Panglima. Pertama, Panglimanya sembuh. Nah yang kedua adalah Panglima ini bisa percaya Tuhan Yesus. Wow ya teman-teman ya. Hanya karena penuh perhatian seorang anak gadis, seorang panglima dan beserta keluarganya bisa percaya sama Tuhan Yesus adik-adik ya. Luar biasa sekali ya berkat Tuhan Yesus. Nah kira-kira adik-adik mau nggak menjadi seperti anak gadis yang penuh perhatian ini adik-adik ya. Nah contohnya ya adik-adik juga harus mau menjadi anak yang penuh perhatian ya. Misalkan di sekolah, adik-adik kalau di sekolah ketika gurunya nerangin, adik-adik harus penuh perhatian ya. Kuncinya apa tadi? Aku mendengar apa yang aku lihat dan aku melihat apa yang aku dengar. Nah, jadi teman-teman memperhatikan ya, teman-teman lihat gurunya, lalu teman-teman dengarkan juga ya. Jangan sambil main HP, jangan sambil bercanda. Nah, artinya teman-teman harus penuh ya. Penuh tuh artinya bukan setengah-setengah teman-teman ya. Bukan cuma dengerin doang, bukan cuma lihat doang, tapi teman-teman lihat dan juga dengarkan ya dengan penuh saksama. Nah, contoh lainnya ketika mama di rumah ngasih nasihat ke kamu dengerin baik-baik ya, jangan dibantah. Nah, mau kan teman-teman jadi anak yang penuh perhatian ya? Karena Tuhan tuh sayang ya sama anak-anak yang penuh perhatian.
dan juga pasti menghasilkan berkat ya, seperti si anak gadis tadi. Nah teman-teman ya, segitu dulu dari kakak ya teman-teman ya. Semoga teman-teman belajar jadi anak yang penuh perhatian selalu ya teman-teman ya, sehingga orang menjadi terberkati karena sikapnya teman-teman. Nah teman-teman, kita mau berdoa dulu, oke? Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, kami bisa belajar Tuhan untuk menjadi anak yang penuh perhatian Tuhan. Biar Tuhan, kami selalu mau belajar Tuhan, melihat dan juga mendengarkan Tuhan orang yang sedang berbicara kepada kami Tuhan. Kami juga mau selalu memperhatikan Tuhan hal-hal di sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau jadi anak yang cuek Tuhan. Kami tidak mau hanya fokus kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami juga tidak mau hanya fokus kepada gadget kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menjadi anak yang penuh perhatian Tuhan terhadap hal-hal di sekitar kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pimpin Tuhan, setiap kami menjadi anak yang penuh perhatian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman ya. Nah, contoh terakhirnya juga ya, dengerin kakak nih. Lagi ibadah kan, ada teman-teman semua nih. Nah teman-teman harus penuh perhatian sama kakak nih dari tadi seharusnya ya. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah dengerin ya firman Tuhan tentang penuh perhatian. Sekarang kakak mau tes nih, kira-kira teman-teman sudah penuh perhatian belum nih ya? Kita langsung dites aja deh. Kalau gitu kita mau main games. Jadi gamesnya ini akan ada 2 gambar. Teman-teman harus cari perbedaan dari kedua gambar ini teman-teman ya. Kalau teman-teman penuh perhatian, pasti teman-teman bisa temukan perbedaannya. Oke deh, selamat mencoba teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kali ini kita akan bermain games. Gamesnya adalah mencari 5 perbedaan pada gambar di atas. Selamat mencari adik-adik.